kan kamu kayaknya katanya dibangunin sama Gus Dur. Oh iya. Kamu bisa cerita nggak itu maksudnya gimana itu kamu dibangunin sama Gus Dur? Karena kamu kan sampai nangis-nangis gitu. Ya, tiba-tiba apa? Aku nggak tahu kenapa ya tiba-tiba mimpi aja gitu. Mimpinya aneh gitu, absurd banget sumpah ini. Masa ke Petronas kita jalan-jalan ke Petronas gitu, aku disuruh balik kan sama Gus Dur, disuruh balik gitu. Terus aku nggak mau, pengen ngikutin Gus Dur aja, ikut terus sama dia. Oh ya udah dah, dianterin balik sama dia kan, disuruh ngikutin dia ke arah sana, terus diantar balik gitu. Habis itu nggak tahu tiba-tiba sadar. Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Masih bersama gua Mr. GM. Kita santai sejenak sambil menonton video. Yang kali ini kita akan mereaksi video lainnya nih guys ya. Masih ingat gak nih tentang kasus David Ozora yang korban penganiayaan oleh Mario Dandi? Masih ingat kan? Ya, penganiayaan terhadap David ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023 lalu ya. Saat itu Mario Dandi disebut menendang kepala David yang sudah tidak berdaya. Dan pasca peristiwa tersebut, David dikabarkan mengalami kemunduran perkembangan emosional dan intelektual. Nah, upaya penanganan kondisi David Ozora pasca menjadi korban penganiayaan oleh Mario Dandi pun dilakukan dengan pendampingan psikis, fisioterapi, okupasi yang akan terus dilakukan hingga batas waktu yang belum diketahui. Namun dengan mukjizat Allah, keadaan David kian membaik nih dan terlihat tampak segar seperti saat diwawancara oleh channel Cokro TV. Dan sekarang kita saksikan tanpa panjang kali lebar, yuk kita simak sama-sama. Check it out. Oke guys, ini dia videonya. Cokro TV. Halo pemirsa Cokro TV, bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam program acara Seruput Kopi. Seruput Kopi kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Siapa lagi yang istimewa, tamu istimewa saya, karena beberapa bulan yang lalu mungkin namanya sering diperbincangkan, bahkan ayahnya juga sudah datang ke sini, pengacaranya sudah datang ke sini, saksi-saksinya juga sudah datang ke sini, dan Cokro TV mempersembahkan buat pemirsa Cokro TV ini David Ozora. David Ozora ke situ dong. Halo. Salam dong David. Udah. Ya alhamdulillah ya guys ya. Kita potong sebentar. David terlihat sudah tampak segar dan juga beda banget ya guys ya. Waktu itu pasca pengobatan itu kan badannya terlihat kurus ya. Sekarang sudah berisi banget. Badannya David sudah mulai gemuk, ceria, dan kita saksikan lagi. Udah. Ini dia Ya, David Ozora. Kenalin. Jadi nama kamu siapa? Nama panjangnya? Kristalino David Ozora. Pelan-pelan dong. Kristalino David. Kristalino Iya. David Ozora. Iya, betul. Ini baru pulang dari sekolah ya? Enggak. Oh, Dari tadi. Oh, dari tadi. Dari jam 8. Iya. Iya, dan David didampingi oleh Melissa Anggraini, ya, pendamping atau pengacara dari David selama ini. Dan Tas kalau dulu dong. Tas dulu dong. Lagi. Jadi kalau ketika vonis ya, pengadilan yang memutuskan vonis, Melissa dan ayahnya David yaitu Jonathan Latumahina sudah hadir juga kan di sini menjelaskan tentang proses semua dari hasil vonisnya itu. Dan sekarang kita ngobrol-ngobrol langsung nih sama David, dan
tenang, ada Ibu Melisa Duh. yang akan Mendampingi. Wah, pawangnya nih, jadi pawangnya nih Ibu Ibu. Melisa langsung, Mbak Melisa. Nah, David, kita langsung ya. Kamu siap? Langsung siap. Kabarmu gimana sekarang? Kabar ya gini-gini aja. Gini-gini aja. Gokil David. Jadi aku mau tanya tentang pengalamanmu, ya kan? Oke. Kamu kan dulu itu setelah kasus penganiayaanmu oleh Mario Mario Dendi, Hmm. Shen dan juga anak AG, masih ya anak AG ya? Masih. Iya. Masih anak AG itu kamu hampir 2 bulan, jadi 58 hari itu di rumah sakit ya. Hmm. Dan 2 minggu kalau nggak salah itu dalam situasi koma, ya kan? Mungkin David bisa cerita tuh Kalau ingat. waktu Orang kalau nggak yang ingat ya? ingat, kalau nggak ingat ya jangan diingat-ingat, Yang yang ingat ingat aja. aja. Jadi waktu itu tuh kamu ngerasanya gimana sih waktu Tidur. kamu tidur ya? Kayak tidur sehari aja udah. 2 2 minggu itu kayak 1 hari. Iya. Lu kan udah tahu ya, ngapain tanya Tapi lagi. kan pemirsa Cokro TV kan nggak tahu. Iya. Jadi ini Mbak Mel nggak boleh lulu, Mbak ini Mel. andaikan ini kamu cerita pada orang yang belum tahu. Hmm. Jadi Rasanya. kamu rasanya gimana tuh waktu ketika kamu di rumah sakit itu waktu di awal-awal itu? Iya, kita dengarkan guys. Seingatmu. Rasanya Mm-mm. gimana rasanya? Pas Tidur. bangun, kamu Pas tahu bangun, kamu abis kenapa kok bisa di rumah sakit gitu? Atau pas bangun kaget aja. Pas Kaget. bangun kaget, kok tiba-tiba di rumah sakit. Hmm. Terus naik ke suster ya kan. Mm-mm. Aku ngapain ke rumah sakit ya? Mm-mm. Terus katanya kecelakaan. Kata susternya Iya. kecelakaan. Terus aku lihat lagi badan kok nggak ada yang luka perasaan. Kan ada luka di sini. Iya segini doang, masa kecelakaan segini doang. Mm-mm. Ya, siapa Sampai tahu. masuk ICU gitu. Oh, kamu tahu masuk ICU. Tahu. Terus Ya udah, terus kamu percaya kecelakaannya? percaya aja. Diceritain siapa habis itu soal Diceritain kecelakaan? Amoy, Amoy itu suster. Suster Amoy. Oh, oke. Diceritain kecelakaan katanya. Habis itu Udah ketemu bapakmu? belum. Oh, belum. Belum. Udah belum ya? Tapi enggak, sebelum kamu diceritain sama suster Amoy kalau kamu itu kecelakaan, tapi kamu waktu kamu bangun dari koma itu istilahnya tuh siuman gitu ya. Itu kan yang rame di media sosial atau yang diceritakan oleh ayahmu itu kan kamu kayaknya katanya dibangunin sama Gus Dur. Iya. Itu kamu bisa cerita nggak itu maksudnya gimana? Nah, kita potong guys. Emang kedekatan David ini kayaknya ada hal-hal yang ini juga mistis. Nah, kita saksikan sama-sama ya. Gimana itu kamu dibangunin sama Gus Dur? Karena kamu kan sampai nangis-nangis gitu di video. Ya tiba-tiba aku nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba mimpi aja gitu. Mimpinya aneh gitu. Absurd banget sumpah ini. Masa ke Petronas, kita jalan-jalan ke Petronas kan. Kamu sama Gus Dur Iya. jalan-jalan ke Petronas. Iya. Habis itu sampai sana kita jalan-jalan biasa, ngedate gitu. Oke. Tapi apa ya, jadi ngebanyol terus ngebanyol semenjak pasca ini. David Ozora ini dia sering ngebanyol katanya, dan pokoknya apa aja dikomentarin sama dia, hal-hal kecil pun dikomentarin sama David. Jadi ya lucu lah pokoknya, kita saksikan lagi ya. Date sama Gus Dur Iya. ke Petronas Malaysia Iya. ya. Terus Habis itu aku disuruh balik kan sama Gus Dur, disuruh balik gitu. Terus aku nggak mau, pengen ngikutin Gus Dur aja. Pas aku ngikutin dia kan jalan ke arah sana. Dia ke arah sana, terus aku ngikutin gitu. Pas aku ngikutin dia, ditahan sama dia kayak jangan ikut gitu. Terus Sabar. pelan-pelan aja. Ini apa namanya? Sampai mana ya tadi? Iya, habis iya, itu udah ditahan-tahan sama Gus Dur. Iya. Nah, Di situ aku tetap ikut Aku tetap ikut.
Pas sampai pertigaan mana ya? Iya. Nggak tahu gue dari ini. Pokoknya kamu ikut. Iya ikut, pokoknya ngikut terus sama dia. Oh ya udah dah, dianterin balik sama dia kan. Oh. Disuruh ngikutin dia ke arah sana. Mm-mm. Terus diantar balik gitu. Habis itu nggak tahu tiba-tiba sadar. Terus kamu nangisnya karena apa? Nangisnya karena apa? Nggak mau Karena- pisah sebenarnya sama Enggak. Gus Dur. Bukan gak mau pisah, nangisnya gara-gara nggak tahu tiba-tiba nangis. Tapi kamu jadi di dalam mimpi kamu itu sama Gus Dur itu minta kamu jangan ikut Gus Dur gitu ya. Iya. Malah dianterin kayak pulang gitu sama Mm-mm. Gus Dur. Nah, di Dianterin situ kayak kamu pulang gitu. bangun, kebangun Tapi gitu. diantarnya nggak ke rumah sakit gitu. Iya. Tapi bangun-bangun di rumah sakit Heeh. kayak Ya di bawah alam sadarnya dia sepertinya. Tapi kan waktu kamu bangun itu Ayah Jo kan udah di sampingmu belum? Nggak inget ya? Udah belum ya? Tapi waktu itu Nggak tahu, nggak ingat nggak ingat. siapa-siapa kan? Nggak ingat. Nggak inget siapa-siapa. Aku aja Ya? nggak tahu kalau Maja Bapak. udah nikah sama Amel. Oh. Tapi juga waktu itu juga kamu nggak tahu juga Ayah Jo itu ayahmu gitu ya? Ingat Sebenarnya nggak? tahu, tapi cuma pengen mumpung koma manggil Mas aja. Mana ada kayak gitu sekarang. Dasar kamu. Orang sama eyangnya. Kok sama eyang? Oke. Sama yang malah inget. Soalnya di mimpi-mimpi sebelumnya, sebelum bangun itu mimpi-mimpi dulu kan. Mimpi-mimpi itu banyak sama Eyang. Mbak Eni, Eyang malah Ya. udah ada di mimpi gitu. Aku ada nggak? Enggak. Siapa Anda ya? Emang belum kenalan dasar. Terus abis itu kan Siapa kamu Anda? ketemu Kocak. bilangin sama Suster Amoy. Mm-mm. Jadi kamu nanya, aku di mana gitu Iya, ya. di rumah sakit, Mm-mm. di ICU karena kecelakaan. Mm-mm. Menurut Jadi kamu suster waktu itu seperti berarti nggak inget dong dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya ya? Nggak ingat, Nggak inget sama sekali ya? sama sekali nggak ingat. Terus ada, kan waktu kamu di rumah sakit itu David banyak yang datang untuk menengok kamu. Nah itu kamu tahu nggak? Ingat nggak? Ingat, tapi kayak mikirnya kayak, oh, ya tetap kayak aku kecelakaan terus banyak yang Temennya Jo gitu iya ya. temennya Jo gitu pada datang jenguk, Mm-mm. sekedar jenguk aja, Mm-mm. kayak gitu sih. Mm-mm. Udah. Nah terus kan kalau lihat dari Tapi sempet bingung juga soalnya ada siapa Pak Rektor dari Universitas Hindu Negeri kan. oh jenguk. iya Terus lah kok sampai kayak gini. kok ada yang sampai dari Iya, Bali gitu siapa aja ya. nggak tahu. Mm-mm, mm-mm, Dia aja siapa aku nggak tahu gitu. mm-mm, mm-mm, Bingung aja. mm-mm. Udah. Tapi kayak misalnya ada Gus Menteri, ada Ibu Eni gitu, itu juga kamu tahu. Tahu. Mm-mm. Dan nggak sempet nanya kok ada apa ini nggak? Enggak. Dia percaya Nanya- aja lagi ya. Nanyanya cuma sekali doang, habis itu langsung percaya aja gitu. Mm-mm. Kenapa Tapi kan nggak bisa kecelakaan, jalan. Om? Nggak bisa jalan kan waktu itu. Waktu itu udah terapi ya. Iya, yang Iya, tilting udah table terapi. itu. Iya, Emang itu sakit ya Fit? Waktu kamu dinaikin itu sampai teriak-teriak. sakit dong. Sakitnya gimana? Nggak inget deh. Waktu itu kayak ingetnya waktu itu masih tidur ya. Tapi ada di mimpi. Oh, seolah-olah itu sedang Iya, mimpi ya. iya. Padahal itu memang Padahal itu kenyataannya. beneran. Oh, Oh jadi kamu ngerasanya itu kan sebenarnya latihan dari pihak suster sama dokter, tapi kamu ngerasanya itu mimpi gitu. Mimpi. Kamu merasa bahwa kamu itu benar-benar kayak inget ngerasa gitu, itu pas kapan itu? Ingat ngerasa kayak Kayak maksudnya bukan kayak bingung ini mimpi atau kenyataan gitu, tapi kamu benar-benar oh ini bukan mimpi. pas ada pas latihan jalan sama Mas Aziz. Namanya Mas Aziz kan. Diajak latihan jalan terus itu ingetnya itu
kayak inget bener-bener udah melek pas itu. Itu Itu yang udah lama dari juga loh itu. fisioterapi ya? Iya, Iya. sebelumnya Masih di rumah sakit sih. iya, Iya. sebelumnya itu kayak Mimpi. mimpi aja. Berarti udah di bulan Tapi yang kedua itu tuh. kayak beneran. Kalau yang itu kayak beneran gitu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu David ngerasa itu kayak mimpi aja gitu ya, nggak bisa bedain ini kenyataan sama mimpi gitu ya. Iya. Padahal aku Soalnya sering waktu itu ngerasa beneran gitu, kayak nggak kayak mimpi, ini kayak kerasa juga. ya padahal dulu saya Kerasa hari-hari sakitnya. bawain dia sorseli, berarti itu dianggap kayak mimpi aja ya. Enggak, kalau itu enggak inget. Gue inget manggil lu Barbara kan. Iya, dimanggil Barbara. Padahal Barbara. Jadi Mbak Nong waktu itu kan kita tiap hari ya ngintip ke ruang ICU. Memang masih terbatas waktu itu yang lihat. Nah, dia ada beberapa yang diperbolehkan oleh dokter ngelihat dia, tapi dia tuh suka lupa. Misalnya pagi dibesuk siapa, nanti sore ditanya lagi udah nggak nggak dia, tahu ya. gitu. Jadi memang Proses ya. Jadi proses sekarang pemulihan. pengakuan kan bahwa pada saat itu memang kondisinya sama itu kayak mimpi aja. iya sama seperti mimpi aja ya. Malah pertama melek katanya yang dia lihat itu warna pink semua, itu gimana sih? Ya gimana Kan itu? kamu bilang kamu ngelihatnya Enggak warna pink semua, enggak kayak melek terus pink semua gitu, Jadi enggak. gimana? Gue taunya warna pink doang. Nah, itu. Kayak ini warna apa nih? Nggak tahu. Pink. Oh. Ini warna apa? Pink. Ini warna apa? Oh Pink. gitu. Kayak Satu nggak tahu warna doang aja. taunya. Terus habis itu kan Ajarin. diajarin sama Pak Benyet. Itu Diajarin bagian nulis dari juga. Iya. bagian Itu dari terapi kan. okupasi ya namanya ya. Okupasi apa? Iya, okupasi. kayaknya. Okupasi. Itu okupasi. Jadi dia kayak mulai dari nol lagi ya. Kayak anak TK lah dia. Untuk Jadi- mengetahui warna ya, untuk Iya, mengenal warna. latihan Mewarnai okupasi, okupasi. terus latihan apa ya, Mah? Masukin bentuk-bentuk itu ya, nyocokin Iya, bentuk. itu apa sih namanya? Iya, Jo, okupasi ya, Jo. Tanya bapaknya aja. Bukan okupasi, satunya okupasi. Oh, terapi bicara. Oh, bicara. Oh, Kalau bicara. bicara itu lebih ke lidah, Mbak. Soalnya dulu aku nggak bisa ngomong R. Jadi itu cukup panjang, Mbak. Dia nggak bisa mengucapkan lafaz dengan benar. Jadi kayak cadel. Nah, itu kan proses latihan itu, terapi itu kan masih di dalam rumah sakit Masih waktu udah itu dimulai. kan. Udah dimulai ya. Tapi di rumah masih. Ya, Kan sampai dia sekarang. kalau sekarang dilihat kan udah gemuk gitu Iya, ya. udah Dulu di gemukan rumah sakit badannya. dulu kakinya tuh mengecil karena benar-benar 2 bulan Nggak nggak dipakai berjalan betul. Gitu. Jadi sekarang naiknya berapa? 20 kilo katanya ya? Dari sejak dari rumah sakit. 49 ke sekarang 68. Ya, hampir 20 kilo. Iya, benar 19 kilo Gimana itu berarti. makannya? Parah Tapi banget. kan memang itu disarankan sama dokter kan Iya. Iya. untuk ini. Enggak disarankannya sampai 60 aja. Udah over 8 Iya. kilo. Gitu. Tapi ya makan enak. Ya udah makan mulu aja. Jadi kembali itu kan waktu kasus kamu itu kan memang di luar kan rame ya, dan banyak sekali yang berkunjung menengok. Sampai kan tadi kamu cerita juga salah satunya itu rektor dari Bali. Iya, dari Bali. Nah, Yang aku nggak kenal. iya. Tapi kan karena semuanya itu sangat solidaritas, sangat apa istilahnya ingin mendukung kamu. Nah, kamu ingat nggak misalnya yang kamu ingat nih siapa aja yang menengok kamu? Yang kamu ingat? Gusman, Bu Eni, terus Eyang. Yang itu malah nungguin kamu, bukan jenguk Iya. kamu. Terus waktu itu Ardito. Oh, Iya. Iya. Terus siapa ya? Kayak Benny apa? Inul. Oh Inul, iya, ingat. Inul. Inul itu kamu Inul. lagi kondisinya Sadar nggak udah sadar? Sadar. Oh, sadar. Terus Soraya Haq, Mm-mm. terus Pak Eki Soekarno, Mm-mm. terus siapa lagi ya? Guru dramaku, iya, Jimmy juga upstairs. Mm-mm. Itu juga Boni, Om Gorus, terus siapa lagi ya? Cuma yang lucunya dari teman-temannya yang besuk, orang-orang yang datang kan ada yang udah memang kenal dia ya. Mm-mm. Kalau yang dia sebutin tadi dia banyak nggak kenal, Ya, jadi kenal. dia ya udahlah dia apa? Bukan yang nggak kenal, mereka yang nggak kenal gua. Oh iya. Gua mah udah kenal Oh mereka. iya. Nah dia ini kayak manggil temennya Ranger tuh, kamu manggilnya dulunya apa? Ketika Pagol. pertama kali. Mm-mm. Tapi pas dia
pertama kali komunikasi Ketemu. itu dia manggilnya Renji. Jadi bukan Pagor. Jadi dia banyak yang lupa gitu. Dan itu cukup lama ya. Termasuk ya tadi dia ngaku-ngaku aja udah tahu juga, padahal dia yang sama sekali banyak potongan-potongan yang lupa. Lupa ingatan. Tapi ketika pertama kali ketemu sama Renjiro di rumah sakit, Renjiro nengok itu, David inget nggak? Ingat waktu itu kan disuruh voice note sama Mas Jo kan. Mas Jo. Voice note. Terus saya bilang aja kayak oh Renjiro, gue udah baikan nih, sini dong, parah banget lu nggak kesini gitu. Terus dia ke rumah sakit, dia bilang oke, nanti gue bawa lagi tuh. Itu apa? Oh ya ampun. Terus Habis itu pas dia ke rumah sakit malah sama Pak Rudi sama Bu Natali. orang tuanya Iya. ya. Tapi Terus itu Bu udah Natali tiba-tiba nangis-nangis, nggak tahu kenapa. Kayak nggak tahu kenapa aja gitu. Kenal aja baru gitu kan, bisa dibilang baru. Kalau saya kenal Bu Natali udah lumayan sih. Kalau Bu Natali kenal sayanya kayak baru gitu. Kenapa sampai nangis-nangis? Padahal kan kecelakaan doang gitu. tapi Gitu kamu sih. waktu itu belum inget soal kamu diapain gitu ya. Taunya Belum. masih kecelakaan. Nah, Ingatnya itu kan Pas udah pulang. iya. Tapi Iya. Pak Rudi pas aku tanya kayak gitu jawabnya jujur loh dia. Kayak Om kenapa sih aku di rumah sakit? Terus dia kayak jawabnya kayak kamu sakit kepala gitu. Itu nggak salah sih. Nggak salah sih. Iya, nggak salah. Iya. Oh jadi Om Rudi itu malah ngasih Clue. kode aja lah Iya, gitu ya, bahwa iya. kamu tuh bukan hanya kecelakaan tapi sakit kepala gitu ya. Tapi ya make sense juga sih, kecelakaan terus sakit kepala Ya, gitu. itu kan kecelakaan. Orang bubar. Kejedot setir di Indosiar Iya misalnya juga gitu. ya. Gokil loh David. Lucu banget. David, terus kan kamu tuh setelah hampir 2 bulan, jadi 58 hari persisnya, kurang 2 hari kan berarti. Nah itu kan keluar tuh, Iya. ya kan, dari rumah sakit, dari ICU. Jadi pengobatannya akan diteruskan kan di rumah home care Iya. itu ya. Nah kan waktu mau keluar itu, kamu ngeh nggak atau ngelihat kan rame banget kan, ada wartawan banyak Iya. gitu kan. Terus aku Iya inget itu banget. aneh tuh. Nah makanya kamu waktu itu gimana tuh? Loh kok waktu aku keluar kok banyak banget orang Iya. gitu. Kayak kan aku mikirnya kayak aku kecelakaan. Ya aku kira yang nabrak orang penting aja, kayak anak presiden atau siapa gitu kan, sampai ada wartawan segala macam. Tapi waktu itu mikirnya masih kecelakaan, belum mikir kayak Kan sempat Iya, jalan iya. beberapa langkah Iya. kan waktu itu. ditemenin lu juga ya. Iyalah, Mbak Mel. Iya, Mbak Mel. Mbak Mel. Maaf. Maaf. Terus apa? iya Balik kita ke rumah. balik ke rumah kan. Balik ke rumah. Terus Dan itu pertama kali masuk pertama kali ke mobil itu kayak disetirin gitu, kayak pusing. Kayak pusing aja dari rumah sakit sampai mobil. Sampai rumah. Itu Kayak masih pusing. sering Iya. banget itu dia. Pusing, muter. wah, Tanggal 18 loh. ada yang tahu. Tiup lilin Happy dong. birthday to boleh dong. Gue yang niupin. Iya, Iya dong, kan lu kan yang kamu ulang yang tahun. ulang Ulang tahun. tahun. Happy birthday to you. You. Happy birthday to you. Jo sini Jo. Happy birthday, Happy birthday, happy birthday to you. Bika Make dulu, wish dong. berdoa Make dulu. wish. Apa terlihat mukanya David tuh bingung, kaget, speechless lah pokoknya. Tapi lucu Bang David juga. Apa ya? Apa doa kamu? Dalam hati aja. Oh, Bingung deh. pesan nggak enak nih. Udah, tiup. Bismillah. Lagi dong, yang bener dong. Ya enggak. Gimana Gimana masih? Hidup lagi. Hidup lagi. Udah. Oke, ini dulu. Udah. Bilang udah terus aja. Udah tuh, cuma 1 kali mati. Nanti Gimana sih?
Ulang tahun keberapa sih? Masa gue kalah Happy sama anak birthday ya? kecil? Happy Kado, birthday ya. kado. Kado kan udah didoain. Jadi ini ulang tahun keberapa David? Ke-18. Gila ke-18 ya, Iya. David. Tapi masih kelas 2. Tinggal kelas ya nggak kamu? apa-apa, Hah? nggak Tinggal kelas apa-apa. ya? Bukan tinggal kelas, gap year. Oh iya iya iya. Oh iya. Nah, David, kamu duduknya yang benar. David, Iya, jadi apa, waktu kelihatan emang kamu masih udah kecil keluar ya. dari rumah sakit, terus kamu tahu bahwa kamu itu bukan tabrakan, Hmm. tapi karena digebukin sama Dianiaya. si Mario sama si Shen itu kapan? Pas Lebaran. Lebaran Idul Fitri. Iya, Idul Fitri. Gimana tuh ceritanya kok tiba-tiba kamu kok? Jadi kan Idul Fitri, terus kayak diajak keluar aja jalan sama bapak sama mama juga kan. Diajak jalan keluar gitu ke Bandung. Ke Bandung. Terus pas nyampe Bandung, saya kayak baru turun mobil udah banyak yang minta foto gitu. Terus saya kayak nanya gitu kayak kenapa orang-orang pada minta foto sih, korban kecelakaan doang. Iya gitu. Terus waktu itu baru dijelasin kamu tuh sebenarnya gini. Ya udah, terus saya kayak udah. Belum inget tapi itu ya. Belum ingetnya itu kayak Baru-baru dia yang baru-baru dia aja. langsung ya. Karena Dua bulan pas Idul Adha. Iya, Iya, pas Idul baru-baru. Adha. Karena dia begitu inget itu baru nggak bisa tidur, emosi, kesel. Kalau itu karena dengerin cerita Jo aja ya. Jadi waktu dengerin Apa? cerita dari bapak sama mama Amel itu, kamu nggak ada rasa apa-apa gitu, nggak ada rasa Kesel, begini, begini. dendam, Hah? iya. Enggak. Nangis nggak tuh? Ngaco. Nangis. Kagak. Banyak Emang lupa ada dia. fotonya? Ada cerita, videonya. testimoni. Ya, cerita. Iya. Foto dong. Coba CCTV ininya, CCTV kafenya ada nggak? Gue nangis. Nangis dia. Kamu kok- Enggak, Kamu tuh jangan banyak dengerin. nangisnya dulu, Dia Fit. lupa Banyak aja. kok Sotoy, videonya. sotoy. Ya aja deh. Iya. Terus jadi artinya kamu sampai Idul Fitri itu sampai kemudian tahu di Idul Adha itu memang kamu belum inget ya tentang peristiwanya ya. Cuma Belum sempat ingat sama nyeletuk sekali. dia. Jadi Jo itu pernah ngantar dia ke rumah sakit, Mm-mm. terus bawa mobil. Nah di jalan itu dia tiba-tiba yang ingatannya itu muncul kayak percikan-percikan ingatan aja gitu, nggak Udah utuh. mulai Jadi dia ya. kayak itu dia ngeliat mobil Rubicon, terus dia bilang itu plat B1210 apa? Den. Apa Dan sih? itu bukan, itu plat mobil temanku polisi gitu. Jadi Jo langsung buset dia inget. Tapi cuma itu doang dan dia ingetnya si Mario Dendi itu polisi. Kenapa kamu bisa tiba-tiba inget gitu? Ingat gak itu? Nggak tahu sih, kan sebelumnya belum kenal juga. Tapi gue udah bilang polisi soalnya gue kan teman sama Nando. Terus Nando bilang kayak kalau pacarnya kakaknya itu sekolah di Tarnus apa udah jadi polisi gitu. Tapi tiba-tiba kamu inget itu plat mobilnya, plat mobilnya kamu inget itu? Ya nggak tahu, Nggak tiba-tiba tahu, inget tiba-tiba. aja. Jadi kayak kan gitu belum dia. tahu kan. Jadi Orang belum tahu-tahu tahu aku kan. Belum dipanggil. tahu kayak Namanya, kamu mirip AG gitu. Aku, iya. kok lu mirip AG? Tapi nggak utuh ya, nggak inget banget kamu. Apaan? Jadi dia waktu tuh ceritanya malah kayak aku diinjek-injek Mario Dendi. Sesantai itu, karena rasanya belum inget. Kejadiannya juga belum inget. Antara apa namanya ini emosi sama ini belum nyambung ya. Jadi benar-benar David ingat tentang peristiwa itu kapan? Idul Adha itu. Ingat Idul Adha. Tapi kayak besok bakal keinget lagi. Tapi kan ini kayak ingatnya nggak full gitu kan. Kayak ingatnya cuma sedikit-sedikit gitu. Yang aku ceritain kemarin sih. Iya, dia tiba-tiba habis Lebaran Idul Adha itu. Pas Idul Adha. Iya, tahu. Habis Idul Adha kita baru ketemu, ya kan? Tahu-tahu dia cerita, aku sekarang udah inget. Tapi ternyata ingatannya juga random gitu loh. Ada yang terjadi, dia lupa. Yang nggak kejadian malah dia anggap itu terjadi. Kayak dia tiba-tiba bilang, aku tuh ditodong senjata gitu. Makanya aku sampai mau disuruh buat push up gitu. Di kepala kita ya make sense juga karena puzzle-nya kan memang hilang. Kenapa dia akhirnya nggak
kabur aja, kenapa dia mau gitu kan. Dan memang dari chat-chat yang kita lihat kan ada tuh ancaman-ancaman ditembak. Makanya kita coba gali, tetapi begitu kita lihat di CCTV itu CCTV-nya nggak nggak ada ada. gitu. Dari ceritanya dia kan kayak jelas banget dia ceritain Mm-mm. dikokang siapa, diambil senjata oleh siapa, diarahin ke kaki, bahkan warna senjatanya pun dia ingat. Kagak. Iya, Nggak, kamu tuh apa kan dia warna warnanya Dia, apa? hitam kamu dia, bilang. dia lupa lagi. Dia lupa, dan itu Mm-mm. tuh sampai aku yakin banget besoknya aku langsung telepon Bang Polisi Hengki, ya, Bang Polda, Hengki. aku harus lihat nih karena Mm-mm. David ingetnya dan aku yakin dengan ceritanya dia. Di prank. Di prank. Habis itu kita nonton di layar gede banget Mbak Nung. Nggak ada. Tapi walaupun itu kita kan tetap punya keyakinan jangan-jangan ada di mobil karena kan mobil itu bolak-balik pengen banget dibawa keluar gitu kan. Gitu. Tapi ya dalam fakta persidangan memang ketahuan dia pernah ngancam nembak, dan entah karena pernah diancam ditembak jadi di kepalanya dia kesimpan memori ya. tersimpan di memori itu sampai hari ini dia masih yakin dia ditodong senjata. Iya bener. Siapa yang ngokang, yang nyuruh ambil senjata Mario Dendi, yang ngambilin senjatanya Shen, gitu-gitu dia ceritanya kayak begitu. Kita shock gitu kan, dan dia pas aku bilang nggak ada loh Fit, ada kok. Gitu. Nah David ini ngikutin selama kan udah di luar nih David kan, udah di rumah gitu kan, dan ini kan kasus David rame banget kan. Di media Pegang juga gadget dia. masih diperbincangkan di Ya media tapi sosial. anehnya Kenapa? apa namanya, pas aku di rumah sakit kan ini apa namanya dikasih HP, tapi di HP itu nggak pernah ada notif kayak fakta-fakta persidangan Agnes. Waktu itu kan masih persidangan Agnes ya, nggak ada tuh kayak muncul gitu. Terus di berita aku juga nggak pernah muncul. Ya dibatasin lah. Ya iyalah, Dibilang sama iyalah. ayahmu lah. Tapi kan sekarang pas kamu di rumah gitu kan, bukan di rumah sakit tapi di rumah, dan kamu juga udah mulai sekolah gitu, itu kamu ngikutin nggak? Atau nggak peduli? Nggak peduli sih sebenarnya. Nggak peduli ya. Tapi ya ngikutin juga sih. Dikit-dikit nanya-nanya Dikit-dikit doang. nanya-nanya Tapi udah doang. sekolah dia itu. Jadi dia kan balik dari rumah sakit home care tuh. Jadi dia belajar lagi, belajar warna, belajar ngomong, lidahnya ya kan yang tadinya Wicara sempat itu kan, keluh terapi ya wicara. kan. Ya, terus kok okupasi dia kayak belajar lagi bikin garis, nyambungin titik-titik ya kayak anak TK gimana sih gitu, sampai fisio, sempet jatuh dan lain sebagainya. Nah, dokter bilang ketika di beberapa tahapan itu udah mulai oke, akhirnya balik ke sekolah. Bisa Nah, sekolah. ini dia ditanya nih, Gimana? pengalaman balik ke sekolah, karena dia Pertama pergi sekolah kali- doang, bukan bersekolah nih. Gimana Dia pertama the kali king, kamu the king of eh, student di sana. pertama kali kamu masuk sekolah setelah berapa bulan kan, artinya kan kamu nggak 3 sekolah? bulan ya? Iya. Iya, Iya, 3 bulan. Itu gimana rasanya? Ya. Ada bedanya nggak sebelumnya Oh, dengan beda yang sekarang? banget. Gimana Sebenarnya bedanya? kalau mau pipis nggak boleh. Kalau dulu kalau mau pipis nggak boleh. Iya, sama gurunya kayak ditahan gitu. Ah, Abis ini 5 menit tuh menit gitu lah. Kalau sekarang besok aja sekarang kayak kamu langsung boleh dibebasin. aja. Iya, yang mau pipis juga boleh. Tapi ada yang bilang Mau kamu di kalau kantin juga boleh. itu kan, jadi ada yang bilang Renjiro kawan-kawannya bilang dia kalau lagi sekolah mau pergi dia bosen ya dia bilang bosen, mau pergi ke kantin ya kantin, kadang dia panggil-panggil temennya keluar, dia jalan gitu kan. ngajakin teman-temannya. Iya. Orang waktu itu aku mau Jumatan aja aku ngajak Marvin, padahal Marvin Katolik. Nah, mau aja dia. Yang penting kan cabut. Tapi untuk ininya gimana David? Ngikutin pelajarannya? Ngikutin Oh pelajarannya. tentu tidak bisa. Oh, tentu tidak bisa. Sampai sekarang PTS aja nggak bisa. Kenapa? Ya karena saya nggak suka. Oh, nggak suka. Tapi enggak, saya ada maksudnya yang saya gini. suka sih pelajaran-pelajaran kayak pokoknya yang IPS saya suka semuanya. Yang IPA saya nggak suka semuanya. Sama matematika, Bu Seva, saya nggak suka Bu Seva. Pelajaran Bu Seva saya nggak suka. Jangan Bu Sevanya. Enggak, tapi Pelajarannya kan gue bilang pelajarannya. Iya jangan ngegas sih, coba agak santai Iya. gitu. Maaf ya Ibu kalau saya kurang Kurang memperhatikan kalau pas pelajaran karena memang saya nggak suka matematika. Tapi dulu sebelum kasus ini David gimana pelajarannya? Wah, smart banget gue. Pas dulu sebelum kasus
Kayak dulu juga goblok, sekarang juga goblok. Sotoy dia. Jadi tuh Gimana dia kata kan dulu itu gurunya? sempat mondok, ya Mm-mm, kan, mm-mm. udah belajar ngaji, bahkan Mm. ngajarin ngaji Iya, dulu jadi gitu. guru kan Iya, buat sekarang cuma junior hafal juniornya. tinggal Al-Fatihah doang. Betul, Fatihah. Sama nggak tahu dia mau sholat lagi tapi banyaknya Iya, hilang memorinya bacaannya hilang, gitu. Jadi banyak yang mulai hilang. belajar lagi. Nah, kalau gurunya bilang ya memang informasi yang dia tangkap itu agak lama gitu, antara dia kayak cepet bosan. Jadi kalau kita bosan di ruang kelas kan kita diem aja kan Mbak No. Nah, dia segala mau dikasih tahu gurunya, bosan nih. Gitu. Gimana kamu? Gimana? Ya udah, Hmm. Pak saya izin kantin ya. Soalnya Kenapa? bosen. Terus dibolehin, ya udah saya makan Indomie aja di kantin. Orang dibolehin, Gitu. Tapi teman-teman gimana ke kamu? teman-teman ya pada seneng, soalnya kalau saya bosen saya ajak. Terus saya nemenin David gitu. Biar ada Cabut keluar, alasannya buat cabut dari kelas gitu kan. Aduh. Tapi ya begitulah komunikasi sama David ini. Lihat aja Mbak Nong dia. Jadi Ceria sekali dia iya. sekarang, ceria sekali. memang David yang Dari Mbak Nong kan benar. gimana sih? Dulu kan Mbak Nong paling kenal dia sebelumnya ya. Ya beda, memang beda. Panggilannya dulu panggil Mbak Nong apa? Tante, Ibu. Begitu balik dari rumah sakit jadinya ibu. Sekarang Sekarang Bunda. bunda, udah beda-beda. Tapi memang David nih pemirsa Cakro TV ya. Memang yang seperti selalu saya bilang di postingan media sosial saya bahwa memang cukup berubah ya. Kita nggak tahu karena ini kan masih dalam proses apakah perubahannya itu akan yang positif karena ini kan masih terus-menerus assessment ya David juga kan. Tapi intinya bahwa sebelum David mengalami kecelakaan itu memang pribadi David itu kamu tuh pendiam dulu David. Dia pendiam, Iya soalnya kan? saya masih suka mikir-mikir kayak sekarang udah nggak iya, pakai sekarang mikir udah lagi. nggak mikir. Jadi Nyeletuk dia aja. Mbak Nong Soalnya sampai dua bentar dulu, sabar ya. Dulu itu kayak apa namanya? Udah mikirin di mobil kayak mau ngejokes ah. Terus masih mikirin kayak aduh ini punchline-nya lucu ya, masuk nggak ya sama bokap. sekarang Gitu udah bodo gitu. amat Kalau ya. sekarang bodo amat dan lucu juga. Tahu gitu dari dulu gua nyeletuk aja. Iya, nggak ada biarin lagi. Jadi mau ngobrol sama orang tuanya, temennya, siapapun sama aja udah. Cuma kan dia memang dokter kan ngasih obat ya. Coba Fit, lu cerita. Obat apa? Dokter kasih obat anti bacot, tapi bacot aja nih gue. Dari dokter Iya, nggak Tatangnya ya. ngempan. Kok kamu tahu kalau kamu tuh ngebacot aja? Apa? Emang ngerasa? Ngerasa? Gimana ngerasanya? Ya ngerasa kayak segala dikomentari. iya, Hal-hal kecil dikomentarin. dikomentarin, ngebacotnya. Kok bacot banget. Gitu aja. Ini dokter Tatang gimana sih? Udah ngasih obat anti bacot tapi gue masih bacot aja. Akhirnya dia mau jadi lawyer katanya. Wah. Bacot dan berbayar. Hebat. Terus gak jadi soalnya banyak bacaan. Ya, Saya nggak suka baca. Jadi saya mau jadi apa ya? Tapi musisi, kamu udah jadi bisa main drum belum? Jadi sempat pusing dia nggak bisa. Udah dikit. Nggak ada minat gitu. Nggak tahu. Emang pusing kalau main drum? Bukan pusing, sebenarnya bukan pusing dengar suara terus pusing gitu kan. Jadi Soalnya aku nonton Dark Soul main aja yang band-band death metal gitu aja kayak ya udah biasa aja. Bukan pusing mainnya, tapi pusing kayak ini ya yang mana yang harus dia ini jadi gitu. lupa dia. Konsentrasi itu kan Iya, terkait hi-hat konsentrasi. yang mana, snare yang mana gitu. Jadi lupa. Iya dulu katanya David itu ingin jadi drummer ya. Enggak. Dia lupa pokoknya dia mau jadi apa aja dia. Nggak Emang tahu iya. cita-cita siapa. Makanya waktu itu Emang Om iya. Eki Soekarno Ampun. nengok David itu mau melibatkan David ke komunitasnya. Ingat nggak? Sampai David kan Oh, iya. diundang ya Iya, di IDP Fest. Nah, keinginan David untuk menjadi drummer itu masih. Keinginan menjadi drummer masih sih, tapi kayak bukan suatu cita-cita. Bukan Dewasa sekali loh pekerjaan. dia sebahan. Aduh, Ay, jangan kencang. dipotong Sakit dong. banget. bukan kayak apa namanya? Jadi Sorry, cita-cita. sengaja. kamu kalau mukul itu dikontrol kayak gini doang gitu. Ini bener kenceng banget loh. Jadi itu bukan cita-cita. Bukan Jadi, cita-cita yang bukan kayak
cita-cita buat sehari-hari gitu, kayak buat sampingan aja. Jadi kamu cita-citamu sebenarnya apa sekarang? Cita-cita sebenarnya belum ada. Pengen jadi orang kaya aja. Pengen jadi orang kaya. Nah, Pengen jadi orang kamu terkenal. kalau jadi orang kaya kan sebenarnya sekarang udah terkenal Oh, gua. siap. Pid, kamu tahu nggak kalau kamu tuh sekarang udah jadi orang kaya? Belum. Belum. Kan hasil vonisnya itu kalau nggak salah kamu dapat sekitar 25 miliar restitusi, 25 miliar lebih ya. Dan juga Rubicon. Jadi Rubicon yang dibawa sama Untuk si Mario David. Dende itu keputusan hakim itu jadi milik kamu. Nah, kamu Iyalah. gimana itu? Hah? Dia nggak mau, dia paling Rubicon benci doang. sama Rubicon. Keren. Trauma ya kamu ya? Dapat Bukan trauma. Rubicon. Sebenarnya kalau disuruh bawa Rubicon ya udah bawa aja. Tapi kayak nggak suka mau Rubicon aja. Nggak suka dia. Hmm. Tapi waktu itu kamu sempet telepon tuh tengah malam, yang nggak bisa tidur. Nah itu dia yang baru suka Sadar. keingetan yang utuh ya Sadar. kejadian itu. Itu kamu ngerasain itu gimana sih sampai nggak bisa tidur? Emosi, pengen ngegebukin juga lah. Nggak emosi juga. Emosi ada, tapi nggak emosi juga. Itu gue nggak bisa tidur gara-gara di luar kan takbir rame. Enggak, Berarti itu waktu lebaran. enggak Pas setelah itu. pas Idul Adha. Iya. Dia bukan Coba kembali. lihat chat kita dah. Kamu ke ini loh, kemana? Ke Jawa, ke tempat Gus Iya, Mus. emang. Mm-mm. Hmm. Oke. Ke rumah yang kan. Tapi kan kamu kepikiran kejadian itu. Iya. Terus Kalau kamu kepikir gua kayak harus tiba-tiba jauh-jauh duduknya kalau- ini. kalau kamu tiba-tiba kepikiran dengan peristiwa kejadian itu, kamu gimana? Kamu ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain juga sih. Suka ngapain? Kamu marah atau biasa aja? Sekarang biasa aja sih. Kamu kalau ngelihat wajah Mario Dendi misalnya, kamu gimana? Dendam apa enggak? Dendam sih ada ya, tapi nggak dendam banget gitu. Nggak, gimana sih maksudnya? Iya, dia Udah bingung kayak ya. dendam masih ada, kan tapi memang diajarin sama Ju juga. Nggak Nggak boleh boleh berdendam. Urusan dendam biar urusan Iya. bapak gitu. Oh. iya, Gitu ya. iya. Tapi kalau mau rematch ya rematch aja. Tapi di ring ya. Udah janganlah. Tapi sekarang gitu. kamu kan fisik udah oke gini kan dia. Udah gemuk. Olahraga, basket, lompat-lompat gitu udah bisa. Kayaknya belum boleh dah. Soalnya kan gue sempet fraktur juga. Oh iya, kakinya. karena jatuh itu Iya, ya. karena jatuh Mm-mm. pas fisioterapi kan. Mm-mm. Terus kayak 3 bulan belum boleh basket, belum boleh loncat-loncatan gitu loh. Mm-mm. Terus kamu juga katanya ikut Satria Nusantara? Iya. Satria Nusantara apaan lagi? Yang karate itu. Merpati Merpati Putih. Putih. Kok Satria Nusantara jauh banget ya? Merpati Putih. Iya dia. Minum dulu ah. Aus Minum dia. ya? Minum. Gue mau minum jangan Merpati Putih ya itu ya, yang kamu latihan bela diri itu ya. Iya, dia banyak coba sesuatu yang buat ngelatih motoriknya dia. Karena kan memang jalannya kapan itu masih miring banget. Terus lihat aja kalau dia tuh jalan kayak jinjit-jinjit gitu loh. Kayak orang lagi mau joget tau nggak? Dia kalau jalan. Sama katanya Oh, kamu mungkin ini gitu. jalannya postur Iring-iring. tubuhnya miring ya. Iya. Heeh. Kata Om Tapi Pura, gimana? kata fisioterapis itu udah mendingan sih, udah nggak semiring dulu. Dulu miring kenapa? banget. Dulu miring banget. Dulu memang enggak ini banget. Dulu kalau nggak salah aku perhatikan kalau lihat video-video ayahmu itu kalau pas lagi fisioterapi ya, itu kan susah banget tuh mau lompat ini lompat itu gitu, nggak fokus begitu. Sekarang udah oke semua. Kan iniin bola apa gitu Udah kan. oke sekarang. Udah seimbang gitu ya. Kan itu kan bukan hanya soal fisik tapi kan juga Fokus. konsentrasi kamu gitu, fokus. Sekarang kamu udah oke itu semua. Udah oke semua. Udah Tapi ngelewatin latihan-latihan kalau- itu. Udah. Kalau jalan kan biasanya kita fisio ini dulu sebelum fisio jalan dulu keliling komplek gitu kan. Jangan Minum berhenti dong. lagi nggak apa-apa. Jangan ketawa. Siapa yang ketawa?
Banyak penontonnya emang di sini. Kayak Terus, apa namanya? Sebelum visio kayak jalan dulu gitu kan. Terus di tengah-tengah jalan kayak tiba-tiba kaki kayak gini. Gitu. oh, iya, iya, Bengkok iya, sendiri Iya. ya. Itu kata Bukan Om Pura. bengkok. Ya apa? Itu karena biasanya di jalan naik kan kalau nggak turunan kan. Mm-mm. Itu kayak biasanya di jalan turunan sih kebanyakan. Kata Om Kura kenapa? Dia itu karena gue pengen ngerem tapi Saraf Belum. itunya belum connect. Iya. iya. Antara ini sama ini nggak connect. Tapi kata bapakmu suka pikun sekarang. Enggak, gue Iya, enggak. dia ke sekolah. Bawa barangnya, tasnya dilupain. Ya kan, bawa tasnya isinya yang lupa. Gimana itu? Itu sengaja atau memang kamu memang pikun sekarang? Apa pelupa bukan pikun? Pikun kan buat orang tua. Hah? Enggak. Iya, ya enggak. Jadi itu cuma ini apa nggak sengaja, Iya. kebetulan gitu ya. Iya. Kebetulan itu begitu kan nggak tiap hari kan begitu kan? Enggak tiap hari Kalau tapi nggak tiap hari berarti itu namanya ya kebetulan. 2 hari sekali. Nah ini pertanyaan serius nih. Kamu masih serius sekolah? Sekolah. Mm-mm. Sekolah sih sekolah tapi gak serius. Berarti nggak serius. Tapi kamu pengen sekolah? Pengen soalnya di rumah kayak gabut aja gitu. Gabut. Nggak ada kerjaan. Kalau di sekolah kan enak. Mau aku kasih Kalau misalnya kerjaan. bosen gitu bisa kantin. Iya. Kalau bosen pas Jumat-Jumat bisa lari Jumatan. Tapi kan mau kuliah bentar lagi. Jadi sekolahnya harus bener dong. Enggak, bentar lagi masih kelas 3. Oh, belum ya. Habis kelas 3 baru kuliah. Kalau naik. Kalau naik. Kenapa sih kamu pesimis banget sekarang? Apaan? Kalau naik lah. Ya soalnya kayak ya gue masih goblok gitu loh. Enggak, bukan goblok. Kan masih proses. Iya, masih belum proses, fokus. belum Kan fokus. belum Nanti konsentrasi. kan belum pelan-pelan balik fokus. lagi semuanya. Iya. Kan banyak juga ingatan-ingatan dia tuh baru muncul. Gitu pelan-pelan. Buktinya kamu dulu dari yang sama sekali nggak bisa jalan sekarang Udah pinter, ini. udah hebat banget Iya, ini. dulu kurusnya ampun-ampunan loh. Udah kayak aduh. Udah kayak gitu tinggal kalau ditendang saya aja kayaknya langsung jatuh. Merendahkan gitu. Cek. Tapi Kalau kamu sekarang kan keren banget ini bodinya, ha? dia minum vitamin yang mahal banget itu loh. Apa? Itu sehari bisa 7 saset sehari. Padahal mahal tekor banget. itu. Biasanya Tekor tuh itu. orang minumnya tuh sehari 1 aja. Dia bisa 7 doyan. Ya orang enak. Dan gratis lagi ya. Iya. Buat Pak siapa gitu? Pak siapa? Pak Renji, Pak Bukan. Yang di Subarasi. Siapa Enggak sih ingat. namanya? Rudi. Pak, Bukan. bukan Pak Rudi. Ada lagi yang lain. Pokoknya yang di Subarasi kalau nonton ini Subarasi saya sudah habis. Tolong. Yang sebut merek di sini. Ini Tapi kamu pernah dan sering banget berantem sama Renjiro itu karena apa sih? Enggak sih, enggak berantem. Kata-kataan aja. Karena apa? Kamu ngata-ngatain Renjiro? Iya. Atau ngata-ngatain bapaknya Renjiro? Enggak, Renjironya dong. Tapi kadang-kadang juga bapaknya. Terus diamukin sama Renji. Iya, dia nggak ngamuk gitu sih, cuma ya paling bete doang gitu. Ya paling gitu doang lah. Jadi hubunganmu dengan teman-temanmu baik? Hubungan dengan teman-teman ya ada yang baik, ada yang nggak baik. Jadi antara dulu sebelum kecelakaan dengan sekarang sama atau beda? Sama ya. Teman-teman maksudnya nggak ada yang berubah dong? Iya, sama semua. Tapi kayak setelah kecelakaan saya dipikirin sama teman-teman autis gitu. Beneran pura-pura autis aja gitu ya. Sampai sekolah dulu udah gitu. Kan autis. Kenapa mereka berpikir kamu autis? Ya nggak tahu. Mana gue tahu. Oh jadi teman-temanmu itu
punya kesan ke kamu sekarang itu kamu autis ya. Iya. Hmm. Apa benar pura-pura autis aja? Datang ke sekolah Janganlah, gitu. Ya. jangan. Itu namanya pura-pura, nggak boleh. Harus jadi dirimu sendiri dong yang Mm-mm. baik, Tapi ya kan kan? sekarang dia udah ceria, dia udah Mm-mm. happy ya kan. Mm-mm. Walaupun ngomong terus, nanya terus, Mm-mm. ngebaca terus ya kan. Mm-mm. Tuh kan tiba-tiba nanti dia tiba-tiba bete. Mm-mm. Itu kamu kenapa sih tiba-tiba happy, tiba-tiba bete? Dia kalau nelfon dia pas lagi bete banget tuh, aduh. Mm-mm. Bete soalnya ulang tahun belum dikasih Oh kado. iya, iya, guys, ada yang mau ngasih David kado. Jangan gitu Oh, dong. Nah, terus aku Nggak tadi mau nanya dia. hubunganmu sama teman-temanmu. Sekarang kalau aku nanya hubunganmu dengan keluargamu, ayahmu gitu, mamahmu itu gimana? Eyangmu? Neko, Mm-mm. Juli. Juli. Mm-mm. Gimana? Ya baik-baik aja. Mm. Tapi udah panggil bapak belum? Udah. Dulu kenapa panggil Mas Jo? Yang mumpung habis koma. Enggak gitu. Ada videonya loh Mbak Nung, aku ada buktinya. Iya, Dia geli banget disuruh panggil bapak. bapak, Tapi iya. kapan pas manggil bapak itu pas kapan? Nggak tahu. Mm-mm. Mm-mm. Tapi tiba-tiba udah bapak aja. Iya. Tapi kamu udah yakin sekarang dia bapakmu? Iya. Yakin nggak kamu? Yakin. Kamu tahu nggak waktu kamu di dalam itu bapakmu nangis terus? Nggak tahu lah orang nangis yang di Tatonya depan kan gua. banyak banget ya. Tapi Iya. nangis terus loh kamu di dalam. Ya terus ngapa kalau tatonya banyak? Iya, tapi maksudnya kondisi kamu tuh udah kritis banget dan bikin khawatir semua keluarga. Ngerti nggak tuh? Lu nangis nggak? Ngapain gue nangis? Gue sibuk ngurusin perkara. Jadi sebenarnya intinya yang disampaikan oleh Mbak Melisa tadi itu, kamu bisa menjadi sekarang seperti ini itu prosesnya itu luar biasa, David. Dan semua orang ya, publik Indonesia kalau kamu pengen tahu, itu tuh mengikuti perkembangan kamu. Semuanya itu pada pengen ngikutin perkembangan kamu tuh seperti apa. Makanya ketika kamu menjadi seperti ini luar biasa. Banyak orang yang bilang, khususnya mama-mama online itu bilang, kamu tuh anak strong kan? Anak ajaib. Anak ajaib. Karena kalau ngelihat dari peristiwanya, aku pribadi itu nggak pernah ngebayangin kamu tuh akan seperti ini. Luar biasa. Nah, aku berharap nih, sebagai orang tua nih, teman ayahmu nih, sahabat ayahmu nih, ya, kamu harus jadi anak yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Jadi kalau di sini ada Jo, kan dia yang pontang-panting ngurusin kamu berbulan-bulan loh. Sampai sekarang jadi bapak rumah tangga. Kamu mau ngomong apa ke bapak? Terima kasih Mas Jo. Kok Mas Jo lagi? Bapak. Dari hati dong ngomongnya. Iya, ini udah dari hati banget. Gimana ngomongnya? Terima kasih. Ya terus apa lagi? Ke Mama Amel? Mama Mel, terima kasih Mama. Ke Eyang? Ke Eyang, makasih Eyang. Gitu doang loh. Ya, iya. Nggak Nah, cocok. ke semua netizen, Mama ke online. publik. Coba cerita, Terima dia kasih. sampai dikasih uang jajan, dibeli Iya. makan, beliin sepatu. Itu kamu mau bilang apa? Oh, makasih Mbak Aya, makasih Bude, makasih siapa lagi ya? Yang baik siapa ya? Semuanya baik. Iya semuanya. Terima kasih semua satu orang di grup itu, terima kasih. Oh, jadi ada grupnya Iya ya? ada grupnya. Ada grupnya ya. Luar biasa. Coba kalau ke pengacaranya bilang apa? Udah kaya lu. Makasih itu nggak harus orang yang nggak kaya loh. Lu yang makasih ke gua. Astaga. Karena gua nama lu jadi naik. Salah. Kacau banget ini David ini. Luar biasa. Emang David udah, meskipun kita lihat, aku pribadi lihat David menjadi pribadi yang berbeda ya dengan yang saya kenal dulu nih David. Tapi kita tetap harus bersyukur bahwa David bisa menjadi seperti ini. Dan harapan kita semua, David harus membuktikan bahwa David itu memang nanti akan menjadi manusia yang sangat-sangat berguna, bermanfaat loh. Amin. Iya dong. David ingat, David kan abis juga ziarah ke Gus Dur, abis sowan ke Gus Mus, ya kan? Ke kiai-kiai yang lain. Kan semuanya pasti mendoakan seperti itu. Iya. Bener nggak? Iya. David ngerasa nggak? Ngerasa. Apa yang David rasakan? Ya, maksudnya gimana sih?
Jadi gitu aja Iya, ya. gitu aja. Oke. Jadi terakhir David mau ngomong apa nih? Iya, harapan Oke, harapan David ke depan. Harapan Mm-mm. udah kayak apa aja gue. Ini wawancara serius loh David. Iya, coba serius. harapannya apa? Kan Apalagi nih anak-anak David kan muda. baru ulang tahun kan. Mm-mm. Ini ke-18 tahun. Artinya David sudah mulai menginjak di Beranjak. usia dewasa. Mm-mm. Apa harapan David? Harapan terhadap hidupmu, harapan ke anak-anak muda yang lain, Mm-mm. Anak-anak pesan-pesan. muda yang lain. Mm-mm. Mm-mm. Udah kayak apa ya? Mm-mm. Apa ya harapan? Semoga cita-cita saya tercapai. Amin. Tadi nggak punya cita-cita. Oh iya. katanya. Iya. Cita-cita gue apa? ya? Coba, Kira-kira coba. Apa harapannya? Sampaikan aja. Semoga Semoga sehat. Semoga apa lagi? Lepas pulih dan cita-cita, cita-cita apapun cita-citanya. apapun cita-citanya semoga tercapai. Amin. Harapan untuk teman-teman yang lain apa? Pesan-pesan. Pesan-pesan, Buat teman-teman kamu di luar sana. pesan-pesan apaan ya? Nggak bisa ngomong gua. Apa ya? Pesan-pesan teman-teman, saya itu tidak autis. Jadi stop. Ya udah stop aja. Nggak ada yang bilang kamu autis juga. Oke, ini perbincangan yang keren banget buat David karena ini David pertama kali muncul di publik ya. Muncul di pemirsa Cokro TV khususnya. Dan semoga ya buat kita semua ini menjadi pelajaran yang baik ketika melihat peristiwa atau pengalaman yang dialami oleh David ya. Kita lihat sosok David sekarang yang sangat ceria ya. Emang Sangat udah ceria. ceria. Dari Ya tadi kan banget. kita senyum-senyum terus ngelihat David. Tapi sebenarnya pemirsa Cokro TV ini prosesnya masih sangat panjang. Oleh karena itu saya pribadi atas nama keluarga tentu saja masih mengharapkan support dan doa dari semua publik di Indonesia untuk terus mendoakan David ya. Khususnya David bisa menjadi lebih dewasa dan bisa mewujudkan cita-cita David yang sekarang oleh David sedang dicari kan. Iya, Sedang masih dicari, Pencarian sedang jati diri. sedang dicari, sedang berproses karena masih masa pemulihan. Oke David, terima kasih banyak ya. David 18 tahun sekarang dan Mbak Melisa Anggreni Thank you yang banget, Mbak setia Melisa berapa tahun? mendukung dan Beda 7 tahun. mendampingi David. 7 Dan tahun deh. kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya pemirsa Cokro TV dan terima kasih. Seruput Salam. kopi tapi teh. Iya, sambil seruput kopinya. Oke guys, tadi kita sudah simak sama-sama apa yang terjadi dan memang keadaan David itu tadi kita sudah lihat ya keadaannya masih butuh proses ya. Tadi terlihat seperti anak umur 6, 7, 8 tahun lah David ya. Padahal umur David itu sekarang sudah 18 tahun guys. Nah, dan tadi terlihat yang di sampingnya David itu pengacaranya ya Mbak Melisa. Itu sudah seperti keluarga sendiri, kayak kakaknya David juga. Dan mendampingi David di saat David bete dan lain katanya seperti itu ya, seperti guru juga. Pokoknya sabar banget deh Mbak Melisanya. Dan semoga David kita doakan semakin membaik ke depannya. Dan pengacara Mbak Melisa juga mudah-mudahan diberikan kesabaran dan bisa memahami Mas David serta keluarganya. Tadi David juga terlihat sudah mulai gembira ya, sudah mulai riang dan lain-lain. Ya, itu suatu mukjizat yang sungguh luar biasa. Dan jangan lupa kasih komentar ya mengenai hal ini, kasih komentar mengenai hal tersebut sebanyak-banyaknya. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan dan yang positif dan negatif ya terserah lah. Yang penting menghibur brosis semuanya ya kan. Silahkan menonton video versi fullnya, nanti kita tulis di deskripsi ya. Dan kita doakan semoga semuanya yang menonton diberikan kesehatan, kesuksesan serta kewarasan. Jangan lupa bantu like, komen,
share, dan juga subscribe-nya. Tring, agar channel ini dapat berkembang dan menjadi lebih maju lagi ke depan. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.